مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dilanjutkan acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Rafa Erlangga. Kepadanya kami haturkan. Tuan Guru TGP, semoga harapan kami IAI Jatim yang alhamdulillah baru sebulan tapi sudah langsung turun seperti itu, alhamdulillah kami sangat berharap sekali semoga IAI Jatim ini bisa menjadi wasilah, bisa menjadi sarana resmi bagi alumni-alumni Al-Azhar yang ada di Jember dan Kiai Golban. Sudah sejak lama sebenarnya saya mendengar cerita Darussalam terkait dengan Gus Yus dan apapun itu terkait dengan Darussalam, karena kebetulan teman dekat saya di Mesir itu Ubed itu. Nah, Ubed ini kan fenomenal, teman satu angkatan yang paling fenomenal namanya Ubed Bedowi. Ini kan alumni Darussalam dan satu angkatan dengan saya, dan di mana-mana kadang-kadang ya dengan kita waktu di Mesir. Tapi bedanya kalau Ubed itu dari warnet ke warnet gitu. Rumahnya dari warnet ke warnet menuju warnet yang satu, warnet yang lain. Kadang-kadang juga pelabuhan akhirnya di rumah saya. Jadi dulu itu kita pernah mau saat itu kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Dan saya kira juga secara sumber daya manusianya kita juga tidak kalah alumni-alumni Al-Azhar ini. Nah, oleh karena itu maka ini menjadi momen penting bagi kita semua, bahwasannya diadakannya, didirikannya Ikatan Alumni Al-Azhar adalah untuk bagaimana kita sebagai alumni ini memberikan hal-hal yang positif kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Jember ini. Maka Syekh Ahmad Thayyib selaku pimpinan dan selaku Syekhul Azhar menasehatkan 3 hal kepada para kharij, para alumni Al-Azhar. Pertama, yang dinasehatkan kepada kita semua dimanapun alumni Al-Azhar berada, hendaknya pertama yang harus dijunjung adalah ta'jizul wasatiyah, penguatan moderasi keberagamaan. Ini yang kemudian menjadi PR kita semua, menjadi pekerjaan berat bagi alumni-alumni Al-Azhar. Di mana ini cukup padat, sebentar lagi kita sudah ditunggu di Pondok Pesantren Nurul Islam oleh Gus Robin dan juga Kiai Muhyiddin dalam rangka silaturahmi yang kedua di Pondok Pesantren di Jember. Kemudian nanti jam 1 beliau akan ditunggu juga oleh Wakil Bupati Kabupaten Jember Gus Firjon di Pondok Astra dalam rangka juga mentaukiti bahwa beliau sebagai penasehat atau anggota kehormatan dari IAI Kabupaten Jember tibaan sunnati IAI Jatim, di mana Bu Khofifah sebagai penasehatnya. Jadi kita juga ittiba kepada beliau-beliau.
tentang pembentukan pengurus daerah Ikatan Alumni Al-Azhar Indonesia Jawa Timur Kabupaten Jember dan pengesahan susunan pengurus periode masa abdi 2021-2026 atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Pengurus Ikatan Alumni Al-Azhar Indonesia Jawa Timur menimbang seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan tentang pembentukan pengurus daerah Ikatan Alumni Al-Azhar Indonesia Jawa Timur Kabupaten Jember. Pertama, Pesantren Darussalam Jember dilaksanakan pelantikan pengurus Ikatan Alumni Al-Azhar Indonesia Jawa Timur Kabupaten Jember disaksikan oleh segenap alumni dan pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Jember. Ketua Umum Jember Haji Ahmad Daniel LCMA, Sekretaris Jenderal Dr. Haji Muhammad Mashkur A. LCMTHI, Bendara Umum Haji Dani Topan Pervasi LC Jember 28 November 2021 dilantik dan disaksikan oleh Ketua Umum Ikatan Alumni Al-Azhar Indonesia IAI Jawa Timur Haji Muhammad Al-Bara LC MHum. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Ditetapkan sebagai pengurus Ikatan Alumni Al-Azhar Indonesia Kabupaten Jember. Bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Atas berkat rahmat Allah, saya hormati ada Gus Holban, ada Gus Daniel, ada juga di sini dengan rombongan kami. Ini sekretaris saya, sekretaris IAI Jawa Timur, Ikatan Alumni Al-Azhar Jawa Timur, Mas Oyi, namanya juga Muhyiddin, namanya Muhyiddin, tapi panggilannya Oyi, Mas Oyi, Gus Oyi. Yang saya hormati pula di sini ada rombongan kami, ada Bapak Haji Muhammad Soleh, ini Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto. Beliau ikut dalam rombongan kami ke Banyuwangi dan Jember sebab beliau ingin dekat dengan orang-orang soleh katanya. Padahal namanya sudah soleh, tapi masih kepingin dekat dengan orang-orang yang soleh. Ini dan kami bersama rombongan pengurus IAI Jawa Timur, Ikatan Alumni Al-Azhar Jawa Timur, sekaligus melantik ketua dan pengurus didirikan pada masa dinasti Fatimiyah, mungkin pada abad ke-9, 970 Masehi. Pada masa itu didirikan oleh dinasti Fatimiyah di Mesir, kemudian masih
berupa masjid. Jadi Al-Azhar itu awalnya bukan universitas, tapi awalnya adalah masjid, Masjid Azhar, Masjid Al-Azhar. Kemudian pada abad 12, pada abad 12, kemudian dinasti Fatimiyah dikalahkan oleh dinasti Mamalik, kemudian berganti. Al-Azhar ini sempat vakum, sempat tidak dijadikan tempat referensi untuk menimba ilmu pengetahuan, tapi kemudian dihidupkan kembali, dan alhamdulillah sampai saat ini Al-Azhar yang awalnya masjid kemudian menjadi universitas. Al-Azhar kira-kira di tahun 1930-an kan tidak salah, 1930. Jadi sampai saat ini kemudian Al-Azhar berkembang menjadi universitas yang paling tertua di dunia. Mungkin kurang lebih umurnya sudah 1000 tahun lebih, mulai dari abad ke-9 sampai 970 Masehi sampai sekarang. Jadi sudah 1000 tahun lebih umurnya Al-Azhar ini, dan sudah mengeluarkan alumninya yang sangat luar biasa sekali. Alumninya yang dikeluarkan oleh Al-Azhar, ulama-ulama yang lulusan dari Al-Azhar sangat luar biasa sekali dan menyebar ke seluruh dunia. Dan di Al-Azhar ini terdapat semua fakultas ada di Al-Azhar, mulai dari kedokteran, mulai dari teknik, mulai dari pertanian, khususnya kemudian di bidang keagamaan ada semua, mulai dari syariah, usuluddin, tafsir, hadis, dirasah Islamiyah, bahasa Arab, lughah, dan seterusnya. Jadi semua fakultas di Al-Azhar insya Allah ada semua, dan dipisah antara Bani dan Banat. Ada Al-Azhar yang putra dan Al-Azhar yang putri khusus. Jadi kuliahnya itu nggak bareng seperti di universitas-universitas di Indonesia ini, kuliahnya bareng terus satu kelas putra putri, tidak. Tapi di sana dipisah antara putra dan putri. Dan mayoritas mahasiswa Al-Azhar Indonesia yang ke Mesir, ke Al-Azhar, rata-rata adalah mereka mengambil jurusan agama, entah itu syariah atau usuluddin atau lughah, dirasah Islamiyah, tafsir, hadis, syariah wal qur'an, dan seterusnya. Itu mayoritas. Hampir mayoritas semua mahasiswa Indonesia yang ada di Al-Azhar itu mengambil jurusan-jurusan agama. Nah, yang mengambil jurusan umum ini sangat minim sekali. Mengambil jurusan kedokteran, mengambil jurusan teknik, mengambil jurusan farmasi, ini sangat jarang sekali. Nah, kemarin itu ada beasiswa mungkin dari PBNU, dari PBNU itu atau dari PBNU ya, beasiswa yang dari PBNU itu ya, itu lebih diutamakan pada jurusan-jurusan yang umum, ya, jurusan kedokteran dan seterusnya. Nah, ini harusnya kita sebagai santri-santri tidak kemudian memenuhi atau mengisi jurusan-jurusan agama saja, tapi alangkah bisa lebih baiknya kemudian untuk yang jurusan-jurusan umum ini, yang ilmi ini, kedokteran dan seterusnya ini juga diisi oleh santri-santri. Dan alhamdulillah kami
Amanatul Ummah sudah mengirim santri kami untuk mengisi di jurusan kedokteran yang ada di Al-Azhar. Nah, berharap ke depan santri-santri lulus ini insya Allah juga akan memenuhi atau juga akan banyak belajar ke Al-Azhar, tidak hanya di bidang agama saja, tapi kemudian di bidang ilmu umum, kedokteran, teknik, farmasi, dan seterusnya. Dan kita berharap bahwasannya generasi santri ke depan ini, generasi santri-santri ke depan ini adalah generasi yang berguna untuk agama, nusa, dan bangsa. Amin. Santri-santri yang berbahagia, santri-santri yang dirahmati Allah, ada pepatah yang mengatakan subhanul yaum rijalul ghadir. Pemuda sekarang adalah pemimpin yang akan datang. Nah, oleh karena itu, maka sampean sekarang ini yang kemudian belajar di atau mondok di Nuris Jember ini, siapkan diri dengan keilmuan sematang-matangnya, sehingga kemudian ketika lulus dari Nuris kemudian melanjutkan ke Al-Azhar atau melanjutkan ke universitas-universitas yang lain, maka kemudian sudah memiliki modal kemampuan keilmuan yang mumpuni. Nah, kebanyakan teman-teman di Mesir, di Al-Azhar itu ketika di Indonesia kurang modal dasar waktu di Indonesia ini kurang kuat, sehingga kemudian ketika di Mesir tidak bisa menyesuaikan dengan pembelajaran di Al-Azhar. Pembelajaran di Al-Azhar ini sangat ketat sekali, sangat ketat sekali. Kita tidak bisa nyuntuh. Kalau kita mau nyuntuh sedikit aja ujian, noleh itu saja. Noleh gini, padahal kadang-kadang nolehnya itu ya gara-gara mungkin mau cari minum atau hulunya lehernya ini sakit, noleh gini aja. Tapi kalau kelihatan, kalau tahu yang pengawas, bisa diambil kertasnya, disobek, terus kita tidak lulus dan disuruh ulangi tahun depan. Kalau 3 madah atau 3 materi pembelajaran dan lulus, berarti kita mengulangi di tahun yang akan datang. Makanya ketat sekali belajar di Al-Azhar itu. Saya menganggap bahwasanya Al-Azhar itu memberikan banyak sesuatu yang positif bagi kehidupan saya secara pribadi. Dulu sebelum saya ke Al-Azhar, kuliah ujian di Indonesia itu saya anggap ringan, karena mesti lulusnya saya. Pasti lulus kalau di Indonesia. Bagaimanapun mesti nggak belajar gitu ya, belajar sedikit, besok ujian dia lulus ya besoknya. Pokoknya pasti lulusnya, entah itu waktu sanawiyah, waktu aliyah, ujian-ujian itu pasti lulus kalau di Indonesia. Tapi kalau di Al-Azhar, saya merasakan satu tantangan yang sangat luar biasa sekali. Kalau kita tidak mempersiapkan diri waktu ujian, saya pernah coba-coba. Katanya teman-teman saya, saya nggak belajar, tapi tak isi sembarangan, diisi apa saja sudah ngawur isinya. Tapi ya lulus saya kira kita harus banyak belajar kepada kakak-kakak kelas kita ketika kita nanti berada di Al-Azhar. Metode belajarnya bagaimana? Kalau saya hafalkan babnya dulu, bab ini saya hafalkan babnya dulu. Nanti bab per bab sudah hafal, dihafalkan isinya. Kalau isinya sudah hafal, kemudian dihafalkan yang penting-pentingnya dihafalkan. Nanti setelah itu ditutup sudah. Bab ini isinya ini, yang pentingnya ini, syaratnya ini dan seterusnya. Itu nanti. Dan kita wajib hafal kalau di Al-Azhar. Kalau tidak hafal, kita mungkin akan duduk 3 jam
tolan-tolen kanan kiri mencari jawaban, nggak akan ketemu. Sudah paling ya notok diisi surat Yasin sudah, atau Al-Baqarah sudah, untuk agar kertas jawabannya itu ada isinya. Menggunakan akidah Asy'ariyah, terus Maturidi dan Al-Azhar habis Aswaja, tulen kalau di Mesir. Tidak seperti di negara-negara yang lainnya, misalkan di Saudi ataupun di Madinah, itu cara beragamanya itu berbeda dengan apa yang kita yakini di Indonesia ini. Nah, oleh karena itu santri-santri yang berbahagia ini sudah pas kalau kemudian kalian memantapkan diri untuk memperdalam ilmu agama, khususnya di Mesir. Di sana gudangnya, di sana pakarnya, di sana sudah kalau mau cari ulama yang handal dan menguasai di bidang ilmu agama, Mesir itulah gudangnya. Mesir itu gudangnya. Rata-rata dosen-dosen Al-Azhar di Mesir ini menjadi dosen terbang di Saudi, di guru-guru pengajar di Saudi, di Madinah, di banyak. Jadi mereka memang kemampuan keilmuan dosen-dosen Al-Azhar ini dibutuhkan di negara-negara Arab. Dan kita di Mesir itu tinggal ngaji saja. Jadi banyak tempat-tempat pengajian di Al-Azhar itu yang kemudian diajar oleh profesor atau doktor dari Al-Azhar itu sendiri. Di samping di Masjid Al-Azhar ada pengajian, baik pengajian fikih, tasawuf, hadis, tafsir dan seterusnya. Di depan Al-Azhar, di depan kampus, di kampus Putra itu juga ada namanya Mudhoyafah. Itu juga banyak dosen-dosen Al-Azhar yang mengajar di sana, mengajar fikih, mengajar hadis, mengajar tafsir dan seterusnya. Itu kalau kemudian kita mau memperdalam ilmu agama di Al-Azhar. Hanya kemudian sekarang sampean semua dasar-dasarnya dikuati sebelum berangkat ke Al-Azhar. Saya punya teman, dia ke Al-Azhar tidak tanpa seleksi. Dia datang ke Al-Azhar, langsung datang ke sana, terus mengurus persamaan di sana untuk langsung kuliah di sana, tanpa ada dasar keagamaan, tanpa ada dasar keilmuan yang kuat di Mesir. Nah, dia memang hafal Quran, tapi kemampuan bahasa Arabnya rendah. Tapi keinginannya ingin hafal Sahih Bukhari, tapi kemampuan bahasa Arabnya rendah sekali. Sehingga di sana waktu di Mesir, karena tekanan batin, kemampuan bahasa Arabnya rendah, terus kemudian keinginannya menghafalkan Sahih Bukhari dan mengetahui syarat-syaratnya sangat luar biasa sekali, sehingga stres karena nggak nutut, keinginan luar biasa tapi kemampuannya nggak nututi karena stres, bingung, linglung, sampai kemudian belum kuliah sudah dipulangkan karena bermasalah secara mentalnya bermasalah. Nah, makanya kita harus memperkuat dasar-dasar keilmuan keagamaan yang mau ke jurusan agama ketika ingin berangkat ke Al-Azhar, ketika ingin meneruskan perkuliahan di Al-Azhar, yang kemudian mau ke memperdalam ilmu umum, tidak ilmu agama, kedokteran dan seterusnya, diperkuat pula bahasa Inggrisnya selain bahasa Arabnya, karena materi-materi perkuliahan yang umum rata-rata di sana di Al-Azhar itu menggunakan bahasa Inggris. Materi-materi umum kedokteran, arsitek dan seterusnya
itu rata-rata materi kuliahnya banyak menggunakan pakai bahasa Inggris. Selain juga ada juga yang menggunakan bahasa Arab, tapi mayoritas kalau umum menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini motivasi untuk kita semua. Dan kalau mau tahu bagaimana lulusan Al-Azhar, ya ini seperti di depan sampai semua ini, beliau-beliau ini adalah lulusan Al-Azhar, bermanfaat, berguna untuk agama, nusa dan bangsa. Yai Golban ini sudah memimpin pesantren, Yai Kopit Posidi mendampingi abahnya juga memimpin pesantren, Yai Daniel juga memimpin pesantren. Kalau yang paling terkenal sekarang mungkin Quraish Shihab, Tuan Guru Bajang, dia juga alumni Al-Azhar. Banyaklah alumni Al-Azhar yang kemudian memberikan manfaat yang luar biasa sekali untuk agama, nusa dan bangsa, khususnya di Indonesia ini. Dan saya berharap bahwasanya ke depan kalian semua santri-santri Nuris ini menjadi estafet penerus. Kalau Yai Robit sudah lulus dari Al-Azhar, maka harus ada penerus-penerusnya, santri-santri dari Nuris. Yai Golban sudah lulus dari Al-Azhar, semoga kalian semua menjadi penerus kami-kami yang sudah lulus ini. Jadi sehingga biar ada estafet generasi yang kuliah di Al-Azhar, dan dengan begitu semoga ketika sudah lulus dari Al-Azhar mendapatkan ilmu yang banyak sekali dari Al-Azhar, kemudian pulang ke Indonesia menjadi generasi yang bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Mungkin saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau mau kuliah ke luar negeri, mau kuliah ke Al-Azhar, jangan ragu. Pasti di sana kalian akan mendapatkan sesuatu yang akan kalian kehendaki. Kata Imam Syafi'i dalam syairnya, Safir tajid niwadun aman tufariquhu fansib fa inna ladzi dan aisi fin nasobi. Safir, berpergilah kalian semua dari Nuris menuju Al-Azhar, menuju tempat-tempat yang lain untuk mencari ilmu. Tajid niwadun aman tufariquhu, kamu akan mendapatkan ganti orang yang kamu pisahkan. Kalau di Indonesia memisahkan orang tua, memisahkan guru, nanti ke Al-Azhar kamu akan mendapatkan ganti itu. Kamu akan mendapatkan guru yang luar biasa sekali nanti di Al-Azhar. Kamu akan mendapatkan teman-teman yang bisa menggantikan kehadiran gurumu ketika ada di Indonesia. Setelah sampai Al-Azhar, setelah sampai ke tempat-tempat di mana kalian mencari ilmu, fansib fa inna ladzi dan aisifin nasobi. Susah payah ya, mencari ilmu ini susah payah. Barang siapa yang tidak tahan dengan pahitnya mencari ilmu sesaat, maka kalian akan merasakan rasanya kebodohan seumur hidup. Begitu kata Syafi'i. Susah payah di sana belajar, jangan dihabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak positif. Karena di Al-Azhar itu sangat luar biasa sekali. Kalau mau belajar bisa belajar satu harian penuh. Tapi niatnya main PS, وترفرف لها الأرض